Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan pada hari ini akan menyampaikan materi kami dengan judul akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kelompok 1 ini terdapat beberapa nama yang akan membawakan materi pada hari ini. Yang pertama bernama Lilang, yang kedua Yolan, yang ketiga saya sendiri Renaldi, yang kemudian Andi, Jalu, kemudian Dimas, kemudian Gem, Raka, dan yang terakhir Syekhu Rahman. Sistematika dalam materi ini adalah pengertian, dalil nakli, penjelasan dan tafsirnya, dalil akli, contoh perilaku berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, contoh perilaku yang dilarang, dan nasihat kepada generasi penerus agar berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi yang pertama adalah pengertian akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yang akan dibawakan oleh Mas Gem. Kepada Mas Gem, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Pengertiannya adalah akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Dan sebagai titik tolak, akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian dalil nakli yang akan dibawakan oleh Mas Syekhu Rahman. Dimas. Oh, Mas Dimas. Kemudian Dimas. dalil nakli yang akan dibawakan oleh Mas Dimas. Pada Mas Dimas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rabbullah alladzi khalaqas samawati wal ardi bis samawati ayyama summa astawa ala al-harsi yuhsi al-laili nahara yaqtuluhu hayya was-samsha wal-qamara wal-najma wal-zuma musyahrata bil-amri Allah lahu khalaqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maka penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Lalu kalau kita berbicara dan menyebutkan tentang akhlak, yang terlintas dalam benak dan bayangan kita adalah bagaimanakah kita bersikap baik kepada sesama manusia. Misalnya kepada orang tua, kepada guru, kepada tamu, atau yang lainnya. Jarang atau mungkin tidak pernah terlintas dalam benak kita adanya akhlak yang lebih agung daripada itu semua, yaitu akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga akhlak pada kedua orang tua. Kedua orang tua kita adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikap dan perlakuan yang baik dari kita. Namun sebelum Allah Ta'ala menyebutkan perintah berbuat baik alias berhak berakhlak kepada orang tua, Allah Ta'ala terlebih dahulu menyebutkan haknya, yaitu perintah untuk
beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal ini mengisyaratkan akhlak kepada Allah Ta'ala, yaitu tauhid adalah hak yang lebih agung dan lebih harus diperhatikan sebelum hak kedua orang tua. Lalu setidaknya ada beberapa hal yang disebutkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai dalil akli iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, adanya alam semesta dengan aneka makhluk hidup ini menjadi bukti dan memberi kesaksian tentang adanya wujud Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang klaim telah menciptakan alam raya ini beserta isinya selain dari Allah Subhanahu wa taala, tulis Syekh Abu Bakar. Kedua adalah adanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh umat Islam. Tidak hanya dibaca tapi juga dihayati dan dipahami maknanya. Baik, terima kasih kepada Mas Syaifur Rahman yang telah membawakan dari Lakli. Kemudian contoh perilaku berakhlak kepada Allah yang akan dibawakan oleh Mas Jalu. Contoh Kepada Mas Jalu, perilaku. persilakan. Baik, terima kasih. Contoh perilaku yang dilarang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak mensyukuri nikmat Allah, kedua kecurigaan kepada sesama muslim, ketiga munafik, keempat menghina kepada sesama saudara seiman, keempat menyombongkan diri, kelima sering berdusta. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, kemudian silakan untuk Mas Yolan membawakan contoh perilaku berakhlak kepada Allah. Contoh akhlak atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku berakhlak kepada Allah. 1. Menaati segala perintahnya. Kedua, beribadah kepada Allah. Ketiga, berzikir kepada Allah. Keempat, berdoa kepada Allah. Kelima, tawakal. Keenam, tawadu untuk Allah. Kepada seluruh generasi penerus, untuk selalu meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan, menjalani dengan tabah segala ujian yang diberikan kepada kita, dan tidak lupa selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebenar-benarnya, zat yang maha segalanya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka mari meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami minta maaf. Dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.